Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di Update PIK 2. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai polder system yang ada di PIK 2. Namun, sebelum kita bahas mengenai lebih detail apa sih polder system, kita akan flashback sedikit mengenai sebuah fakta banjir. Ini dia. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Februari 2020, telah terjadi banjir di berbagai titik di Jakarta. Namun, dari data yang didapatkan langsung dari website resmi petabencana.id saat itu, terlihat jelas bahwa kawasan PIK 1 dan PIK 2 telah terbebas banjir. Bahkan apabila kita telusuri di internet, yang muncul bukanlah berita PIK banjir, melainkan beberapa pemberitaan mengenai secanggih apa sih alat yang digunakan oleh PIK 1 dan PIK 2 sehingga tidak terkena banjir. Padahal daerah sekitarnya banjir tinggi. Nah, ini dia saatnya kita bahas mengenai alat yang canggih itu. Dalam webinar Jakarta Tenggelam, kupas tuntas statement Presiden Amerika, benarkah Jakarta akan tenggelam? Pada Selasa 10 Agustus 2021, Ketua Lembaga Riset Kebencanaan Ikatan Alumni ITB, Bapak Heri Andreas, mengutarakan bahwa kekhawatiran akan tenggelamnya suatu wilayah akan terhindar dengan adanya penerapan polder system. Apakah polder system itu? Polder system adalah sistem yang menggabungkan tanggul, danau, dan pompa. Secara sederhananya, kita bisa mengibaratkan seperti ember, di mana dinding tanggul yang mengelilingi kawasan diibaratkan sebagai bibir ember. Dinding ini melindungi bangunan-bangunan di dalam kawasan dari kenaikan muka air laut. Jika permukaan air laut meningkat, cukup meninggikan dinding tanggul, sehingga jalanan di dalam kawasan tidak akan pernah ditinggikan 1 cm pun. Dan saat air hujan turun, air bangunan yang sudah diolah akan disalurkan ke dalam kanal-kanal yang ada di dalam kawasan, dan kemudian dipompa ke laut. Contoh sukses polder system ini adalah negeri Belanda yang telah digunakan selama ratusan tahun, di mana 60% daratan negeri Belanda berada di bawah permukaan laut. Bagaimana pemirsa? Sudah jelaskan bahwa PIK 1 dan PIK 2 memang selalu tidak main-main dalam memberikan fasilitas. Terlebih dibanding berprediksi dan berprasangka, PIK 2 dan PIK 1 memang sudah menyiapkan rencana yang matang untuk mencegah beragam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang lebih percaya fakta yang pasti atau prediksi nih? Lebih percaya kawasan yang sudah terbukti tidak pernah banjir atau sebaliknya?